Selamat pagi anak-anak. Om Swastiastu. Kita lanjut lagi ya materi tentang kelompok sosial. Tapi sebelum kita mulai proses pembelajaran daring ini, seperti biasanya kita awali dengan berdoa bersama ya, sesuai dengan keyakinan kalian masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Ya. Jadi tetap Ibu ingatkan ya anak-anak untuk selalu mengisi daftar hadir. Seperti yang sering juga Ibu sampaikan, bahwa kehadiran kalian itu adalah bagian daripada proses penilaian di dalam materi sosiologi, pelajaran sosiologi. Ya. Kedisiplinan itu juga menunjukkan dari sikap perilaku kalian. Ya. Baiklah anak-anak, jadi untuk materi yang sudah Ibu sampaikan pada pertemuan yang lalu, yaitu tentang klasifikasi daripada kelompok sosial. Ya, jadi di sana disebutkan ada 8 klasifikasi. Ya, 8 klasifikasi. Bu harapkan kalian baca kembali klasifikasinya apa saja. Ya, sehingga Ibu bisa lanjut ke tipe-tipe kelompok sosial. Ya, nah sekarang tipe-tipe kelompok sosial. Nah, berdasarkan tipe-tipenya itu ada beberapa tipe. Ada beberapa tipe, yaitu berdasarkan besar kecilnya jumlah anggota. Ya, berdasarkan besar kecilnya jumlah anggota, di sana ada monad, ada dyad, ada triad. Itu adalah klasifikasi menurut George Simmel ya. Di mana berapa jumlah anggotanya? Monad 1 orang, dyad 2 orang, triad 3 orang. Ya. Kemudian berdasarkan derajat interaksi sosial. Jadi kalau berdasarkan derajat interaksi sosial ini berarti bisa dilihat berdasarkan dangkal dan mendalamnya interaksi yang terjadi antar anggota kelompok. Ya, kemudian berdasarkan kepentingan wilayah, ya, berdasarkan kepentingan wilayah, misalnya karena terlalu luasnya wilayah yang ada, maka terbagi lagi menjadi kelompok-kelompok, misalnya kalau di Bali berdasarkan Banjar misalnya, ya. Kemudian berdasarkan derajat organisasi, ya, derajat organisasi yang ada, ya. Nah, kemudian kalau berdasarkan derajat organisasi, kalian bisa lihat pada gambar ini, ya. Yang mana yang terorganisir dan mana yang tidak. Ya. Nah, bisa Ibu jelaskan di sini, untuk yang terorganisir itu adalah gambar yang ada di sebelah kanan, ya. Jadi itu adalah kelompok dokter, ya, kelompok dokter. Jadi di seluruh dunia ini kelompok dokter itu memang merupakan kelompok yang terorganisir, yang memang sengaja dibentuk, ya. Jadi di dalam kelompok ini terstruktur, terorganisir dan sengaja dibentuk. Sebagai contohnya misalnya kelompok dokter yang disebut di Indonesia itu adalah IDI, Ikatan Dokter Indonesia. Itu sengaja dibentuk, terorganisir, ya. Sedangkan pada gambar yang di sebelah kiri ini yang kelompok yang tidak terorganisir, ya. Kelompok yang tidak terorganisir. Jadi mereka terbentuk dengan sendirinya, tidak ada yang mengkoordinir, ya. Tuh. Nah, Ibu kira sudah Ibu jawab pertanyaan ini. Nah, kemudian tipe-tipe yang lainnya adalah berdasarkan kesadaran terhadap jenis yang sama, jenis kegemaran yang sama. Kalau kalian perhatikan pada gambar tersebut adalah mereka yang menyukai jenis alat transportasi tertentu. Apakah kalau sekarang kan ada kelompok yang menyukai NMAX atau Vespa dan sebagainya. Mereka kadang-kadang melakukan pertemuan
dalam waktu-waktu tertentu. Ya. Kemudian berdasarkan hubungan sosial dan tujuannya. Nah, berdasarkan hubungan sosial dan tujuannya di sini ada yang disebut dengan kelompok primer, sekunder, kelompok paguyuban, patembayan. Ya. Nah, itu Ibu kira tambahan daripada klasifikasi dan tipe kelompok sosial. Nah, sebagai bentuk latihan, nah ini ada tugas yang harus kalian kerjakan ya. Jadi Ibu minta di sini kalian mencari minimal 5 kelompok sosial yang ada di sekitar kalian. Kalian bisa dengan menggunakan tabel seperti ini. Ya, jadi minimal 5 ya. Jadi kelompok sosialnya apa namanya? Dia termasuk ke dalam klasifikasi kelompok sosial yang mana? Primer, sekunder ya atau Gemeinschaft, Gesellschaft, silahkan berikan alasannya ya. Jadi kalian buat 5 saja ya. Nah, kemudian tugas ini silahkan nanti kalian setorkan atau kalian kirim melalui Google Classroom kalian. Ya, nah itu Bu kira. Jadi tugas ini harus disetorkan sebelum jam pelajaran berakhir. Ya, jadi sebelum jam pelajaran akhir, Ibu harapkan kalian semuanya sudah mengumpulkan tugas dan dikirim melalui Google Classroom. Ya, baik anak-anak. Ibu kira demikian saja yang bisa Ibu sampaikan. Ingat tugas dikumpul, ini tetap akan Ibu berikan penilaian. Ya, sebagai penutup kita berdoa bersama sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat siang Om. Santi, Santi, Santi Om.